Halo Pak Densyah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit soal apa yang kami lakuin dan hasil simulasi kami di NS3. Ya, langsung mulai saja. Nah, jadi pertama saya menggunakan WSL dengan Ubuntu, Ubuntu 20.04. Oke, langsung mulai aja. Kita udah berada di NS3-nya sendiri. Saya pakai NS3 versi 3.35. Oke, terus ini adalah code yang kami pakai. Oke, mungkin bisa saya tampilkan. Nah, mungkin saya presentasikan sendiri. Sebenarnya ini hampir nggak ada, ini nggak ada perubahan dari example yang ada di NS3 sih. Nah, jadi codingan kami memakai yang ini sama persis, berarti bisa dilihat ini adalah settingannya. UDP-nya kita pakai, jadi kita pakai UDP, nggak pakai TCP. Terus um, distance-nya itu 1 meter, berarti antara antara si kok nggak ada. Bentar. Nah ini dia. Antara station sama access point-nya itu jaraknya 1 meter. Nah, dalam codingan ini atau program ini dibuat untuk bisa dibilang kayak mencoba atau mensimulasi jaringan atau mensimulasikan throughput atau kecepatan pengiriman data antara station dengan access point menggunakan berbagai atau menggunakan semua level MCS. Oke, nah jadi ini adalah codingannya, ini adalah include-nya semua. Jadi fungsi dari program ini hanya untuk fungsi dari program ini hanya untuk jalanin atau mencoba sebuah throughput data antara access point dan station, bisa jadi station sama access point cuma satu masing-masing, menggunakan semua MCS value atau modulation coding scheme gitu. Jadi dari 0 sampai 9. Seperti yang mungkin Pak Adriansyah sudah tahu, 9 itu nggak bisa dipakai untuk channel 20 MHz. Nah, tapi kita tetap bakal coba 20 sampai 160 dengan nggak interval yang long sama short juga gitu. Jadi kita bakal coba semuanya. Nah, bisa dilihat settingan kita adalah UDP itu pakai, terus distance-nya itu 1 meter antara session dengan access point. MCS -1 berarti kita bakal nyoba semuanya gitu karena unset gitu. Terus apa lagi ya? Recording stopped. Terus Recording in progress. distance ya palingan itu aja. Ya jadi bisa dilihat kita bakal nyoba dari 0 sampai 10, ya dari 0 sampai 9. Nah, kalau bisa MCS 9 dan channel 20 di skip, jadi langsung kali 2. Payload-nya itu cuma 1472. Dan ya paling itu aja sih. Apa lagi ya? Ke intervalnya itu kita pakai dua-duanya sih, kita pakai yang short sama long. Jadi short itu 400, long itu 800 nanosecond. Ini EDP flow, ada TCP flow juga. Oke, paling itu aja untuk codingannya. Oke, kita bakal lihat hasilnya. Sayangnya hasilnya itu saya nggak masukkan ke dalam semacam XML atau CSV gitu yang kelihatan profesional. Jadi saya cuma screenshot hasilnya. Nah, pas meeting juga nih, jadi kelihatan sedang screen sharing juga. Nah, jadi sorry ada suara di background. Jadi ini adalah hasilnya kira-kira. Jadi di sini kita bisa lihat polanya. Full screen dulu deh. Nah, kita bisa cari polanya. Ntar mana anotasi aku habis. Ya udah. Jadi
seperti yang bisa kita not surprisingly 20 MHz itu yang paling rendah kecepatannya. NCS Value 0 berarti dia pakai modulasi BPSK yang paling basic sama ya sama coding rate setengah gitu, 1:2. Jadi kecepatannya nggak bakal gitu cepat. Ini ada dua macam, ada short gap interval dan long gap interval. Bisa dilihat yang long gap interval karena ini 0, short GE 0 berarti long GE. Nah, long gap interval itu lebih lambat dibanding short interval ya, karena semakin pendek intervalnya antara dua paket berarti semakin banyak paket yang bisa dikirim sekaligus kan. Nah, sehingga ya semakin tinggi juga throughputnya. Tapi ya kelemahannya pasti ada noise gitu. 20 MHz juga bakal makin lambat, tapi ya kita bisa terima lebih banyak, kita bisa menggunakan lebih banyak device gitu, karena masing-masing device bakal makan 20 MHz gitu. Walaupun sekarang udah ada teknologi spatial stream dan segala macam. Oke, jadi kita tetap basic aja, dan bisa dilihat polanya makin naik frekuensinya, makin naik juga throughputnya. Dan ini masih pakai yang MCS 0, berarti masih pakai WPSK dan modulation coding setengah gitu. Nah, dan kita bisa lihat polanya makin tinggi, kecepatan juga makin tinggi, karena kita pakai modulation scheme yang lebih kuat lagi. Coding rate-nya juga lebih agresif gitu, sehingga lebih banyak, lebih sedikit error correction code-nya, yang sehingga lebih mudah error tapi lebih cepat juga. Nah, yang tadinya 110 MHz cuma dapat 59 megabit per second, di MCS 3 aja, di MCS 3, di MCS 4 aja udah 39 megabit per second di 20 MHz. Jadi udah hampir mendekati 160 MHz yang MCS 0 gitu di MCS 4. Jadi peningkatannya bakal cepat banget. Nah, bisa kita lihat sampai MCS 8 kita udah mencapai 294 megabit per second, itu cuma di 80 MHz. Ini udah hampir sama dengan MCS 4 di 160 MHz gitu. Jadi dengan 80 MHz saja kita bisa secepat 160 MHz dengan menggunakan modulation scheme yang lebih kuat gitu. Tapi ya sekali lagi, semakin kompleks modulation scheme-nya, semakin gampang kena noise dan interferensi, dan bakal lebih susah juga processing-nya. Ini MCS 9 yang paling tinggi, sayangnya bagian terakhir terputus, tapi bakal ada data Excel-nya. Kecepatan peak maksimal itu sekitar 600-an mungkin. Ini soalnya yang MCS 9 160 MHz, ini 221 megabit per second. Jauh lebih cepat dibanding MCS 8. Nggak jauh lebih cepat sih. Nggak beda jauh sih. Cuma ya 160 MHz di MCS 8 karena sama-sama 160 MHz dan sama-sama pakai 256 QAM. Jadi cuma beda coding rate aja 8-9. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat Excel kami. Kami udah buat Excel untuk masukin data lengkapnya. Terima kasih Eko udah masukin semuanya. Ini panjang banget. Nah, untuk MCS itu pakai BPSK setengah codingnya 1:2, KPSK 1:2 untuk MCS. Jadi ini MCS ini kayak udah predefined value lah. Setiap generasi itu beda-beda. Untuk generasi AC hasilnya untuk generasi AC skemanya seperti ini. MCS 2 itu gini, MCS 3 itu gini, seterusnya. Dan bisa dilihat di tabel yang atas, ya agak banyak sih yang bisa dijelasin karena udah mirip sama yang tadi kan. Pokoknya kalau modulation yang paling basic ya kecepatannya maksimal cuma di 59 megabit per second gitu. Bahkan udah sampai 160 MHz juga masih segini. Tapi kalau kita pakai modulation yang MCS 9 bisa mencapai hampir 10 kali lipat kecepatannya. Jadi ya jadi modulation scheme yang lebih rumit bakal menghasilkan performa yang lebih tinggi, tapi ya bakal ada downside-nya juga. Termasuk coding rate-nya juga. Semakin tinggi coding rate-nya, semakin tinggi juga kemungkinan buat error. Tapi semakin
banyak juga data yang bisa dikirim karena error correction di dalam coding itu bakal lebih sedikit gitu proporsinya. Nah, selanjutnya kita juga membandingkan dengan data yang kita punya, data dari salah satu sumber bacaan kami. Saya akan tampilkan dalam waktu sebentar. Jadi begini, bisa dilihat hasil mereka lebih tinggi, 5,8 dibanding 0,5. Tapi saya nggak punya informasi lengkapnya. Mungkin mereka punya 2 device atau mereka punya beamforming dan segala macam. Kalau kita nggak punya. Terus kita juga ada jarak 1 meter. 1 meter itu nggak gitu jauh. Bahkan untuk 160 MHz, apalagi kalau nggak ada halangan. Jadi perbedaan hingga 20% ini mungkin bisa dijelaskan dengan hal lain gitu. Tapi saya udah cek coding scheme-nya itu sama. Nah, jadi sumber kami itu ada di sini sih. Wi-Fi on steroid 802.11ac. Nah, sumbernya saya ambil dari sini. Di sini juga kami belajar banyak soal cara kerjanya Wi-Fi secara general, cara kerja kayak cara kerja frekuensi gitu. Gimana kita tahu, oh ternyata karena frekuensi lebih panjang, kita bisa kirim lebih banyak data dan seterusnya. Ini cocok untuk bacaan-bacaan ringan. Ini data yang kami ambil dari sini. Oke, ya palingan itu aja dari kami. Ya, paling itu aja dari kami. Ini adalah report kita. Oke, itu aja kali. Thank you Pak Desa udah mendengarkan.